kalian merasa orang itu lebih tinggi dari kalian. Sebenarnya itu masuk ke insecurity, cuman perempuan lebih prosesnya dibanding laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu menggunakan perasaannya. Sementara logika. Contoh kayak kalian kan cowok mantan kalian nih lebih ganteng, kan sama tidak? Gantengan juga bos. Jadi aku cewek dia banget. Itu perbedaan cara kalian memandang masalah. Dan tapi kalian tahu security adolescence. Kalian pasti jarang mendengar adolescence. Adolescence itu adalah kata lain dari teenager. Kalian tahu teenager artinya apa? Adolescence itu remaja, sama kayak teenager. Sama. Jadi langsung aja mulai ya. Nama-namanya tadi udah kenal kan? Ya. Nama kamu siapa? Bel. Kakak ini? Iya. Kakak itu? Jadi. Yang di belakang lagi siapa? Oke. Sebelum masuk materi, kalian sendiri tuh tahu gak sih pengertian insecure kalau menurut kalian? Ada yang boleh jawab? Sedih. Oke, ada lagi nggak? Yang masuk juga rasa sedih. Pojok-pojok aja. Tunduk deh. Bungong. Kan diem aja ya. Iya. Diem-diem kan diem aja nih. Ada lagi nggak rasa sedih itu apa? Nggak pasti ya. Oke, insecurity itu bisa disebut juga rasa tidak percaya dengan orang. Oke, next ya. Apa sih itu insecurity? Insecurity adalah keadaan di mana seseorang merasa tidak nyaman atau ragu terhadap kemampuan, penampilan, atau nilai diri sendiri. Perasaan ini seringkali muncul karena tekanan dari lingkungan atau standar yang tidak realistis, seperti tekanan sosial gitu, persaingan antar teman sebaya kayak kalian dengan teman kelas gitu, terus tuntutan akademik kayak misalnya kalian mau ngejar prestasi dan infatu, lalu ada tekanan keluarga yang apa ya, misalnya keluarga orang tua kalian tuh berharap kalian tuh sukses, berharap kalian tuh bisa jadi BUMN gitu, jadi tentara, jadi banyak kan sih orang tua kayak gitu. Nah, hal ini tuh dapat memicu perasaan insecure timbul yang berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan mental pada diri kita sendiri, hubungan sosial, sama pencapaian kalian di masa depan nanti. Oke, selanjutnya ada penyebab insecurity berdasarkan kamu. Yang pertama ada penyebab umum. Penyebab umum itu dari tekanan teman sebaya yang tadi sudah dijelasin sama Kakak Abel. Yang kedua ada standar kecantikan atau kesuksesan di media sosial. Itu kayak kalian kalau melihat artis atau seleb pasti ada yang ada perasaan iri, ada perasaan kok dia bisa ya kayak gitu tapi gue enggak, ya enggak? Suka diri gitu enggak? Di umur dia udah segitu dia udah bisa dapat ini sementara gue masih kayak gini. Terus ada kurangnya dukungan emosional. Emosional ini bukan berarti marah ya. Emosi itu kan ada banyak. Bisa jadi kayak tadi sedih atau mungkin kecewa dan sebagainya. Terus ada pengalaman gagal atau penolakan. Di sini misalkan kayak kalian kan nanti mau kuliah nih. Di sini mau ngambil kampus negeri atau swasta? Oh, ambil negeri ya. Ambil. Kalau tahu mau masuk negeri pasti banyak ya, banyak saingannya, banyak yang harus dikerjain, banyak yang harus dikejar. Dari kalian sendiri udah merasa mampu belum untuk masuk ke kampus, universitas dan jurusan yang kalian mau? Insyaallah Bu. Nah, harus percaya diri kalau misalnya kalian mau mendapatkan kampus impian kalian, jurusan kalian, berarti kalian harus tahu sejauh mana kemampuan kalian. Ada juga dampak negatifnya. Dari insecure ini dampak negatifnya pertama menurunnya kepercayaan diri. Ya dong, jelas. Kalau udah kecewa, udah insecure, udah iri, pasti nggak percaya diri. Terus ada gangguan kesehatan mental seperti kecemasan atau stres. Itu yang kedua. Kenapa sih bisa masuk ke kesehatan mental juga? Karena kalau kalian nggak dapat apa yang kalian mau, apa yang kalian rasain? Sedih,
Nah. Terus apa lagi? Yang pojok apa yang jawab? Mau jawab mau ganti kan? Hewan, sedih, stres, apa lagi? Banyak pikiran tak. Banyak pikiran, mikirin apa bang? Penyutang. Tuh kayak gitu juga bisa. Terus yang ketiga ada sulit membangun relasi sosial yang sehat. Kalau kalian udah insecure, terus kalian nggak mau usaha untuk mengembangkan potensi atau kemampuan kalian. Kalian yang stuck berhenti di situ aja yang kayak udah emang kemampuan gue kayak gini. Tapi kamu ada usaha. Nah, itu sama aja kalian nggak bisa, yang nggak bisa mendapatkan relasi sosial yang sehat. Nah, adapun kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang akan dijelaskan oleh sih bilang kayak gitu. Kalian harus bersyukur. Hubungan spiritual itu apa? Contohnya kalau Islam sholat, Kristen gereja dan sebagainya. Terus ada sila kedua untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memperlakukan diri sendiri dengan adil dan menghormati perbedaan kemampuan individu. Menghormati diri sendiri itu lebih penting dan tidak lebih penting. Kalian harus menghormati diri kalian sendiri. Contoh, ini kan perbedaan. Misalkan kayak kamu sama kamu, perbedaannya ada kan? Kita harus saling menghormati. Oh, dia tolol. Tapi dia nggak kurang pintar, maksudnya gitu. Dia tolol, pintar nih. Kita menghormati dong. Kayak oke, lu bodohnya di mana? Di MTK. Gua pintar MTK. Kita saling care each other. Fokus. Lalu ada sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan dan setiap individu memiliki peran penting. Oke. Persatuan Indonesia itu pokoknya ya kalian saling menghormati, toleransi segala macam. Terus juga setiap individu memiliki peran penting, kayak ketua kelas. Ada peran pentingnya penting banget pasti. Menjalani hidup kalian dengan menerapkan ideologi dari Pancasila. Contoh, sila pertama. Coba apa? Sila pertama. Ya. Empat. Lima. Sila pertama Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita dengan menjalankan Pancasila? Pertama, mengembangkan hubungan spiritual untuk menerima diri sendiri dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Tingkat tinggi orang itu adalah bersyukur. Apakah kalian bersyukur menikmati? Kalau bisa psikologi, kalau misalnya kalian udah kena mental ya. Terus selalu dari sila kelima, adalah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendukung lingkungan yang inklusif agar semua remaja merasa diterima dan dihargai. Misalnya teman-teman kalian nih ada datang ke tongkrongan atau misalnya lagi main, nah kamu tuh jangan kayak ngejer kalau misalnya dari ras dia gimana, misalnya kulit dia hitam nih, nah kalian tuh jangan kayak tiba-tiba lu hitam, lu dekil, atau busok, atau gimana gitu kan. Terus deh kalian jangan keras, biar dia itu merasa dihargai kedatangan dia kayak gitu. Ya makanya kalian gak mau kan? Tidak ada cewek ya. Jadi kalian pasti gak ini. Insecure adalah proses yang membutuhkan kesadaran diri, pengumuman pemahaman nilai-nilai Pancasila. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki nilai unik yang dapat memberikan kontribusi positif kepada diri sendiri dan masyarakat. Jadi kalian ini yang lagi insecure atau lagi overthinking, teman itu karena bisa mengurangi insecure kalian kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Baik, nah ini ada reminders buat kita. Mulailah dengan mencintai diri sendiri atau self love. Hargai setiap langkah kecil dalam perjalananmu dan jadikanlah bagian dari semuanya. Coba satu orang jelasin siapa yang bisa ngejelasin arti dari kata ini. Fokus ke tujuan sendiri, jangan apa ya insecure ngeliat orang lain. Pada insecure sama yang bagus namanya siapa? Namanya Namanya siapa?
lain jadi Ya, kita ya. gue dari fisik lah. Nah, penyebabnya itu kayak adanya rasa takut gitu, kayak nggak bisa, susah, apa ya? Kalau kayak ada kayak rasa takut gitu, kalau keluar itu kayak dia nggak bisa masih. Itu punya apa ya? Dia bahwa kehidupan dongeng betul visi dari itu saya dari school tuh Iya, berdua. Pertanyaan. Pertanyaan nomor 2 nih. Udah dijawab aja terus. dan menurut saya tuh ada rasa insecure. Itu saya tuh kalau di rumah ya itu ada interaksi sama teman-teman di rumah. Terus, berarti kamu insecure tuh karena pengalaman ini pengalaman doang. Dari Oh, detail ya guys ya fisik. ya Terus, ada lagi. itu kalau kayak ada Sedih loh, ini sedih loh rasanya. saya juga nggak ada sekali mau orang itu Tinggal ya. udah sudah Jadi sini gue pengen ceritain pengalaman gue, terutama gue juga karena ya apa ya organisasi gue yang pertama gue ngeliat orang kayak oh ya pengambil dulu ya jadi terus di baju udah banyak banget kayak wis apa nah itu lah karena prosesnya susah penjelamnya juga gak gampang ya kan terus cara mengatasinya ya coba diri sendiri orang lain aja bisa masa kita nggak bisa ya nah itu saja ya gimana ya kalau dia bisa kita juga harus bisa Nah, jadi tips dan trik dari kamu gimana biar ngatasi rasa insecure itu? jalannya ya Kan misalnya ada teman-teman yang lain mungkin masih ada rasa insecure. ya kita berpikir lah maksudnya ya mungkin gimana ya kadang-kadang orang kayak gitu udah kita jauh harus lebih bisa yang dibawa terus kita harus jauh lebih baik Ada tepuk tangan dong. Barangkali kalian bercanda itu bercandaan kalian sama teman-teman kalian. Ini nggak ada yang tahu ya. Ada yang bercanda tapi kalau orang yang nanggepinnya serius tuh gimana? Kayak bercanda. Ya lu tuh jelek loh. Padahal kalian bercanda tapi yang ini. Ini masih jadi. Terus temen kakak pernah dia sampai karena cowok itu finansial dia karena ekonominya mungkin di bawah teman-teman kita mungkin kali ya jadi itu dia tuh istirahat suka sendiri di pojokan jawab sudah mau cerita sudah mau sendiri gitu ya jadi aku akan ada hadiah nih mau dikasih aku coba ya langsung ini buat kamu. Betul nggak?